begitu banyak manfaatnya. Bukan berarti kita mendoakan kemudian memuji Rasulullah. Rasulullah itu bukan berarti mengharamkan itu, bukan. Rasulullah tanpa kita puji-puji, tanpa kita doakan pun itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin perbuatan baiknya. Tetapi ternyata kita harus bersolawat itu. Solawat itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Bayangkan aja, satu kali setiap hari ya, dalam satu hari ya, sholat kan 5 waktu ya. Nah minimal kita bersolawat itu kan dalam satu hari pada saat sholat berapa coba Bu? Subuh berapa? Waktu pas duduk atahiyat ya? Subuh berapa Bu? 1 kali kan? Kemudian zuhur berapa? 2 ya. Kemudian asar berapa? 2. Kemudian maghrib berapa? 2. Maghrib kan sama atahiyat awal ya. Nah minimal dalam satu hari kita 9 kali bersolawat pada saat kita sholat. Bayangkan, pada saat kita sholat saja 9 kali bersolawat, kita mendapatkan rahmat 90 kali lipat dari Allah. Bayangkan kalau seandainya kita tidak sholat, kita terlewat kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah 90 kali lipat. Lupa apa sih keutamaan untuk bersalawat itu gitu ya. Nah, memang karena Rasulullah dari awal itu sudah istimewa dan sudah disiapkan oleh Allah menjadi manusia yang istimewa. Istimewa itu tidak hanya, jadi istimewa itu dari semua aspeknya. Istimewa dari segi tubuh fisiknya, di mana mungkin ibu-ibu tahu bersama ya, pernah membaca sirah atau mendengarkan cerita tentang Rasulullah, dan di Al-Quran juga disampaikan bahwa dari mulai parasnya, ya, tegapnya, dan segala sesuatu sempurna, memang disiapkan untuk sempurna dalam tataran manusia ya. Sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya, sempurna kepribadiannya, dan sempurna berbagai hal, bahkan dia pun sempurna sebagai pemimpin, sempurna sebagai panglima perang, sempurna sebagai pedagang, sempurna sebagai ayah, sempurna sebagai kakek. Itu semua memang disiapkan oleh Allah dengan serba sempurna, agar nanti siapapun umat Rasulullah SAW yang berqudwah atau meneladani beliau adalah benar-benar meneladani hal yang benar-benar sempurna di dalam pribadi Rasulullah SAW. Begitu sempurnanya, begitu istimewanya, sampai-sampai ya, kita 1 kali saja bersolawat, yang mungkin bersolawat kadang-kadang solawat itu apa sih gitu ya, kadang-kadang kita lupa solawat itu apa. Nah sebenarnya solawat itu adalah kita mendoakan, memuji Rasulullah SAW, memuliakannya. Nah itu sebenarnya kita bersolawat itu artinya seperti itu. Sampai-sampai kita bersolawat 1 kali saja kepada Rasulullah SAW, ya, Allah itu mengembalikan solawatnya kepada kita 10 kali lipat. Kenapa sih kita harus bersolawat? Apa sih alasannya? Kita harus sering bersolawat itu kenapa? Nah, yang pertama adalah itu perintah Allah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan dan kita laksanakan, insya Allah itu akan menjadi kemuliaan buat kita, akan menjadikan kita dinaikkan derajatnya di hadapan Allah insya Allah, dan kemudian akan menjadi pahala dan menjadi penjaga dari amalan kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita harus bersolawat? Karena Allah pun bersolawat kepada Rasulullah SAW. Malaikat pun bersolawat. Seperti apa sih solawatnya Allah kepada Muhammad Rasulullah itu? Nah, solawatnya Allah itu adalah memberi ridho, memberi rahmat kepada Rasulullah SAW. Jadi bayangkan kalau seandainya kita 1 kali saja bersolawat ya kepada Rasulullah SAW,
Kita bayangkan pada saat bersolawat, Allah itu menurunkan 10 rahmat dan ridhonya kepada kita satu kali saja bersolawat. Kita bersolawat aja sampai begitu istimewanya. Apalagi ketika di hari Jumat seperti ini, 40 kali kita bersolawat di hari Jumat, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dan 100 kali kita bersolawat, Allah akan kabulkan semua keinginan, andaikan itu keinginannya baik dan itu merupakan kebutuhan kita, Allah akan kabulkan. Nah, begitu istimewanya sampai Allah itu sampai bersolawat gitu kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat pun bersolawat, malaikat pun sama memuliakan, mendoakan, memuji Rasulullah. Karena memang Rasulullah adalah sosok yang pantas untuk mendapatkan pujian karena memang sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah dari segala perbuatan buruk, sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa sholawatnya malaikat kepada Rasulullah SAW? Nah, coba kita bersama-sama sholawatnya. Kan sholawat itu banyak ya. Ada sholawat Nariyah ya, ada sholawat Badar, ada sholawat Jibril. Nah, sholawat Jibril ini maksudnya adalah sholawat yang biasanya memang dibacakan oleh malaikat Jibril untuk Rasulullah SAW. Moga kita bacakan sama-sama, mudah-mudahan Allah akan turunkan rahmat ya kepada kita semuanya. Dari tadi juga memang sudah bersholawat ya. Kita bersama-sama, monggo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingatlah bahwa seperti itulah yang sholawatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai dikatakan manusia yang paling pelit gitu ya, yang paling medit siapa adalah ketika mendengar dikatakan atau terdengar Rasulullah Muhammad SAW itu tidak memuliakannya, tidak mendoakannya. Jadi sebenarnya syariatnya ketika kita mendengar ada kata Rasulullah Muhammad SAW itu paling tidak minimal shollu ala nabi Allah atau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus panjangnya itu harus kita inikan, kita sebutkan. Karena apa? Karena sayang sekali kalau kita tidak menyebutkannya, itu hilang rahmat kita, hilang turunnya rahmat dari Allah kepada kita. Dan itu termasuk salah satu manusia yang paling pelit gitu ketika terdengar Nabi disebutkan ya, Rasulullah disebutkan, kita tidak mendoakan, kita tidak memuliakan. Minimal seperti apa? Shollu ala Nabi atau sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Bersolawat. Makanya mulai sekarang mari kita menata agar setiap ada bulan Maulid, setiap bulan Maulid ada peningkatan kita di dalam kehidupan ketika kita memaknai dan meneladani Rasulullah. Mungkin sebelumnya kita ketika bersolawat kita mungkin hanya di lisan saja gitu ya, mungkin hanya di lisan saja sehingga efek dan dampak kebaikannya masih di fisik atau di lisan saja. Padahal ketika kita bersolawat, kemudian hati kita pun ikut gitu ya, merasakan bahwa ketika kita bersolawat itu Allah itu sedang menurunkan ridho, sedang menurunkan rahmat kepada kita. Bayangkan bahwa pada saat itu kita bayangkan Allah itu sedang menurunkan rahmatnya, Allah itu sedang menurunkan ridhonya masuk ke dalam hati kita sehingga hati kita itu menjadi tentram gitu ya, menjadi tenang. Bahkan kita ibu-ibu kalau misalnya sedang nyapu, sedang mususi gitu ya, sedang ngeloni anak, kemudian sedang melakukan aktivitas apapun,
sebenarnya ketika itu kita lakukan sambil bersamaan dengan kita bersolawat, Masya Allah, semua yang kita lakukan itu akhirnya menjadi berkah dan menjadi nilai ibadah. Nah, karena ini kebaikan, ya, maka segala yang kita lakukan dibersamai dengan bersolawat, insya Allah semuanya itu pahala ibadah tidak lepas dari kehidupan kita.